Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat wa basyyiris sabirin. Wa ba'du. Pemirsa TV Cipanas rahimakumullah. Seperti yang sudah kita maklumi bersama, dari mulai bulan Desember tahun 2019 menjelang pergantian tahun ke tahun 2020 sampai pada waktu bulan Maret, pemerintah sudah memberikan warning yang sungguh luar biasa. Sekolah diliburkan, pindah belajar ke rumah, kantor pun ditutup, semuanya pekerjaan kantor dilakukan di rumah. Jangan ada kerumunan massa atau orang banyak. Semuanya programnya homestay, tinggal di rumah. Karena seperti kita mau bersama bahwa telah terjadi pandemi atau wabah penyakit yang menggembarkan, menghebohkan penduduk muka bumi ini, penghuni dunia ini. Sehingga banyak akhir-akhir ini mendadak dokter, mendadak politisi, mendadak akademisi, mendadak perawat, mendadak negarawan. Komentar tulisan yang hoax, kemudian meng-share, ada tulisan yang orisinil, buah pikiran, semuanya ikut nimbrung. Di dua persoalannya, satu, pertanyaannya apakah orang takut dengan corona atau orang semakin takut dengan berita corona. Padahal ada virus yang sangat berbahaya seperti SARS, kemudian tuberkulose, sama juga itu virus, dan termasuk corona. Dan tingkat kematiannya hanya 2%. Virus yang lain 34% dan lain-lain. Cuman penyebaran ini sungguh teramat sangat cepat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beragama, orang muslim? Agama sudah mengajarkan, terutama kita, saya, dan para pemirsa TV Cipanas, tentu mayoritas yang punya paham yang sama dalam sudut pandang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam si akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada paham Jabariyah, ada paham Qadariyah. Kemudian sintesa dari Jabariyah dan antitesanya Qadariyah, kita di tengah-tengah antitesa, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jabariyah adalah aliran fatalism, semuanya terserah pada Allah, ibadah, kemudian semuanya Allah yang gerakan dan lain, itu terlalu dalam di situ, itu fatalism. Antitesanya Qadariyah sebenarnya mengandalkan intelektual, mengandalkan rasio, logika, seolah-olah tidak ada intervensi Allah. Itu Qadariyah. Nah, kita ada di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu sintesa dari Jabariyah dan Qadariyah, maka menghasilkan pikiran yang tawasud, tengah-tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa esensi dari pelajaran atau paham Ahlus Sunnah wal Jamaah? Adalah
mengedepankan aspek ikhtiari, kemudian aset takdiri. Ikhtiari adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia karena Allah menurunkan akal pikiran. Allah memberikan energi, memberikan tenaga. Untuk apa? Untuk berikhtiar. Cari obat, cari solusi, kemudian tindakan-tindakan medis dan lain-lain. Itu sebuah langkah ikhtiar. Ada aspek takdiri, adalah sebuah ketentuan yang Allah sudah pastikan. Makanya di takdir ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Takdir mubram yang tidak bisa dirubah lagi, sudah ketentuan Allah. Takdir mu'allaq adalah sebuah keputusan Allah yang bisa diikhtiarkan. Oleh karena itu, antara ikhtiar dan takdir, atau antara usaha dan doa harus berbarengan, dan itu bagaikan dua sisi mata uang yang bisa dipisahkan. Siapa yang berhak melakukan aspek ikhtiar? Dalam hal ini adalah pejabat publik yang bertanggung jawab untuk keselamatan rakyatnya, kedamaian bangsanya. Itu pemerintah. Sehingga pemerintah melakukan penyemprotan, desinfektan, kemudian ada program homestay, kemudian melalui Departemen Kesehatan cuci tangan dengan bersih, hidup sehat, tidak keluyuran, tidak berkerumunan, tidak menghadirkan atau mengadakan acara yang bisa menghadirkan banyak orang. Gitu. Itu aspek ikhtiari sah-sah saja. Kemudian dipertegas oleh fatwa MUI. Ibadah sholat Jumat bagi wilayah yang terpapar virus atau bagi orang sakit diperkenankan untuk tidak hadir pada sholat Jumat dan berjamaah. Sah. Karena kaidah usul fikihnya adalah al-muhafadzatu. Pada usul fikih adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kebinasaan itu lebih diutamakan daripada melahirkan kemaslahatan. Jadi menolak kebinasaan, menolak kerusakan, itu aspek ikhtiari. Tidak mungkin ada doa kunut Allahumma adfa'nal bala'a wal waba wal afati wal mihana wal ahzana wal gumuma wat ta'una wal jununa wal barasa wa sayal asqam wasyadaida wasyadai wal hasidin. Itu doa kunut pernah dilakukan oleh zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada doa kunut kalau aspek historinya tidak ada kejadian ta'un pada tempo dulu. Itu aspek ikhtiari. Kemudian aspek takdir atau doa, dekatkan diri kepada Allah. Justru dengan rasa takut yang berlebihan, minal khauf, rasa takut yang berlebihan mencemaskan. Virus itu cepat datang seolah-olah setengah diundang. Kenapa? Karena kita cemas. Ingat yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ada walju, takut kelaparan, borong sana borong sini, menimbun barang. Buat apa? Buat apa? Merugikan banyak orang, itu haram hukumnya. Dekatkan diri kepada Allah, hindari rasa takut yang berlebihan tanpa mengindahkan aspek ikhtiar tadi. Perbanyak ibadah, perbanyak sholawat sifat, baca Quran, insya Allah akan secepat mungkin wabah ini, pandemi ini mereda. Pejabat publik, pemerintah, Departemen Kesehatan melakukan aspek ikhtiar dengan segala kemampuan yang ada, dengan anggaran yang ada. Masyarakat, para pimpinan, pesantren, ulama mengayomi masyarakat, yuk kita berdoa, beristighosah, dekatkan diri kepada Allah. Setiap sholat fardu baca doa kunut nazilah. Itu hadirin pemirsa TV Cipanas Semakolo. Jadi akhirnya ikuti nasihat fatwa dari MUI, ikuti program pemerintah, dan jangan henti-hentinya ibadah, dekatkan diri kepada Allah. Insya Allah kita terlindung dari balai dan bencana. Ini ujian dari Allah. Ingat, ini ujian dari Allah, ujian dari Allah, bukan siksaan, bukan laknat dari Allah.
Mudah-mudahan kita selamat dari segala bahaya. Wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.